dalam benak Gema. Gue gak bisa ngebiarin nih. Gue gak bisa ngebiarin temen gue dipukulin seperti ini. Chandra! Sebelumnya, pagi itu di lorong sekolah terlihat seorang anak laki-laki yang sedang berjalan santai sambil mengikuti seorang guru di depannya. Dan mereka memasuki salah satu kelas. "Selamat pagi semuanya," kata Pak Guru sembari memasuki ke dalam kelas. "Pagi Pak," balas murid. Lalu Pak Guru bilang, "Baik, jadi hari ini kalian kedatangan anak baru, dan dia adalah anak penjabat. Jadi baik-baik ya sama dia." Lalu masuklah murid laki-laki tadi. Anak baru itu bilang, "Hai semua, perkenalkan, nama saya Chandra Biantara. Saya harap kita dapat berteman dan akrab ya," sambil tersenyum. "Nah, kamu bisa duduk di sebelah sana," ucap Pak Guru sambil menunjuk kursi kosong di paling belakang. "Baik Pak," jawab Chandra. Lalu Chandra jalan ke kursi tersebut. Dan kelas masih berisik, terutama para siswi. Lalu Pak Guru tiba-tiba bilang, "Sudah diam, ayo kita belajar. Ketua kelas persiapkan." Ketua kelas pun mulai mempersiapkan. Yang ciwi-ciwi pada semangat banget nih. "Pasti ini karena ada anak baru ya," ucapnya tiba. Lalu salah satu siswi pun menjawab, "Iya dong Pak, juga ganteng gini, jadi semangat. Hahaha." "Halah, masih gantengan saya. Bahkan kalau Saputra pun kalah ganteng sama saya," kata Pak Guru sambil mainkan rambutnya rada botak gitu. Lalu siswi itu pun menjawab, "Ah, Bapak gak salah ngomong kan?" "Dasar, ayolah kita ulang saja biar seru," timpal Pak Guru sambil berdiri dan menulis soal di papan tulis. Sontak, satu kelas pun terkejut dan bilang, "Yah Pak, jangan dong, kita kan belum belajar." Lalu Pak Guru membalas, "Ya, siapa suruh gak belajar?" sambil menengok sebentar ke arah murid-murid. Lalu salah satu siswa bernama Andi pun ikut bicara. Dia bilang, "Pak, katanya Bapak mau lanjut cerita Bapak, Pak. Mana ceritanya? Ayo Pak lanjut." Dan dibalas oleh salah satu siswi bernama Naya. "Oh iya Pak, cerita yang itu. Ayo Pak lanjut Pak, penasaran banget nih sama kelanjutannya. Gantung banget kan waktu itu ceritanya." Pak Guru pun keheranan. Cerita apa tuh?" Salah satu siswa bernama Gema pun ikut bicara. "Cilah si Bapak, pura-pura lupa aja," sambil cengar-cengir. "Cerita itu loh Pak, yang awal mula Bapak ketemu sama istri Bapak." Pak Guru pun langsung mengingatnya. "Walah, yang itu." Dan satu murid pun menjawab, "Nah iya Pak, ayo lanjut." "Kalian ini," kata Pak Guru sambil mengelus-ngelus kepalanya rada botak gitu. "Waktu itu kelanjutannya sampai mana?" Naya membalasnya, "Pas bagian Bapak lagi saling kirim surat-suratan sama istri Bapak." Lalu Pak Guru membalasnya, "Oh iya, hahaha. Jadi waktu itu Bapak lagi kirim surat cinta ke istri Bapak. Lalu setelah itu Pak Guru lupa akan ulangannya dan malah lanjut bercerita tentang pertemuannya dengan istrinya dulu sampai pelajaran matematika habis. Setelah itu dia terus ngedumel melulu." "Chandra, lu mau ikut kita ke kantin gak?" ajak Gema. "Oh, boleh deh," jawab Chandra sambil merapikan buku-bukunya dan menghampiri Gema dan Andi. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba anak nakal dari kelas sebelah masuk ke kelas mereka, Malik dan Vino. Walau mereka cuma berdua, tapi mereka adalah anak yang sangat nakal. Mereka biasanya suka memalak uang anak kelas 10 dan 11 hanya untuk bersenang-senang. "Anak-anak, semua jangan keluar dulu. Saatnya apa? SSS, TOTO, RARAN, setoran. Yang udah setoran boleh istirahat," sapa Malik sambil memberikan senyum mengacam. Lalu Vino ikut berbicara. "Yang ngomong ngasih uang setoran, pulang sekolah kita ketemuan."
Saat Vino sedang memperhatikan si isi kelas, matanya langsung tertuju ke anak baru, Chandra. Untuk cewek 15.000 dan untuk cowok 20.000 per orang. Lanjut Vino. Lalu Malik membuka topinya dan mulai menghampiri setiap murid di kelas itu. Tapi dia tiba-tiba terdiam di satu tempat. 20.000, cepet. Lu dari kemarin nyari gara-gara mulu. Sambil menyodorkan topinya yang penuh dengan uang. Ternyata Malik terdiam di mejanya Gema. Dan Gema tidak mempedulikan Malik. "Di, yolah, kita ke kantin," ucap Gema santai. Malik tambah kesal. Emang bener bocah, dong kopok-kopok juga, sambil ngayun-ngayunin topinya. Andi yang ketakutan hanya bisa berteriak tapi berbisik, "Gema!" Saat Malik hendak memukul Gema, Andi langsung menghampiri Gema. "Gema, lo ngapain lagi?" sambil berbisik ke arah Gema. Gema pun menjawab, "Ngapain? Kan ini istirahat. Ayo ke kantin," sambil mentepuk pundak Andi. Malik pun geram. "Dasar bocah, masih belum kapok juga lu," sambil mengambil ancang-ancang untuk memukul Gema. Andi pun sontak, langsung mengeluarkan uangnya dan memberikannya ke Malik. Bentar, ini uangnya Malik, kita berdua, hehe." "Nah, gitu doang, jadi anak harus nurut," balas Malik. Belum juga Malik mengambil uang Andi, Gema langsung mengambil uang Andi dan bilang, "Nurut? Sadar diri dong. Lu ini pengemis apa pelajar? Kerjaannya cuma minta uang mulu dah. Sebenarnya gue kasihan sama lu, kerjaannya cuma diomelin guru, sama minta-minta." Gema mengembalikan uang Andi dan memberikan uangnya. "Nih, gue kasih buat 2 orang, biar lu bisa makan." Gema memberikan uangnya sambil mendorong Malik dan mengajak pergi Andi ke kantin. Malik hanya terdiam dan syok saat mendengar ucapan Gema. Lalu tiba-tiba Gema bilang, "Oh iya," sambil membalikan badannya ke belakang. "Chandra, lu mau ikut kita nggak?" Lalu dibalaslah oleh Chandra, "Ikut, gue ikut," sambil menghampiri Gema dengan terburu-buru. Saat Chandra sedang jalan menghampiri Gema, pasti otomatis Chandra akan melewati Malik juga. Malik yang kesal pun langsung menarik baju Chandra. Dan dia bilang, "Mau kemana lu? Setoran dulu sini lu," sambil memegang baju Chandra dengan wajah marah. Chandra hanya menepis tangan Malik dan bilang, "Ya, kalau gua gak mau gimana dong?" dengan wajah mengejek dan langsung menghampiri Gema. "Gua baru lihat muka lu, anak baru ya lu? Biasa kalau ada anak baru, mereka harus dididik dengan benar kan?" kata Malik. Lagi-lagi, Andi buru-buru mengeluarkan uangnya dan memberikannya ke Malik. "Ini, ambil aja. Maaf ya, dia emang anak baru jadi belum tahu apa-apa." Hehe. Chandra mengambil uang Andi dan bilang, "Lu gak usah ngasih dia uang. Ntar pulang sekolah kita ketemuan aja." Dan langsung pergi ke keluar kelas. Malik semakin kesal saat itu. "Dasar anak baru, belagu amat. Awas aja pulang sekolah, gua buat lo ampun-ampunan." Dengan wajah marah dan mengepalkan tangannya. Anak-anak lain langsung pada saling berbisik-bisik, dan Malik hanya marah-marah di kelas dengan cara membentak orang yang ada di kelas tersebut. "Di, kan udah gua bilang, jangan ngasih uang ke mereka," tegas Gema sambil makan. "Ya habis mau gimana lagi, Mak? Mereka kan serem, takut gua," jawab Andi sambil makan juga. "Ya elah Di, lu takut dipukulin? Tenang, kan ada gua," lanjut Gema. "Ya tapi kan, kalau lu yang dipukulin gimana? Terus kalau lu bonyok gimana? Ntar yang ada kita berdua sama-sama bonyok, Mak. Lagipula gua juga gak bisa berantem. Jadi emang lebih baik kita nyari aman aja lah, Mak," jawab Andi dengan sedikit emosi karena khawatir. Chandra hanya menepuk pundak Andi dan dia bilang, "Lu takut sama mereka? Halah, pengecut kayak mereka gitu
Palingan disentil juga nangis mereka sambil makan juga. Andi hanya terdiam melihat mereka berdua yang tidak takut dengan Malik dan Vino. Ya tapi kan, mereka, ucap Andi. Lu kalau nggak mau makan, gua makan dia punya lu. Gema memotong ucapan Andi. Andi langsung buru-buru makan makanannya. Dan kemudian Malik dan Vino tiba di kantin. Suasana kantin yang tadinya berisik agak sepi karena mereka berdua emang suka ngerusuh kalau ada yang mengganggu mereka. Lalu mereka berjalan ke salah satu meja dan mata Vino langsung tertuju ke Chandra. Chandra menyadarinya pun langsung melihat balik Vino dengan wajah mengejek. Vino hanya diam dengan wajah marah saja sambil berjalan ke meja paling pojok. Bu, biasa, ucap Malik sembari duduk. Dasar anak baru, kurang ajar banget. Gegara dia kita jadi kena omel guru kan. Lalu Vino membalas, Mal, jangan lupa pulang sekolah kita cegat dia, dengan wajah serius. Dia doang, si Gema juga kita cegat aja lah. Kesel gua sama dia, gayanya belagu banget, jawab Malik geram. Seterlalu aja, itu ya si Chandra bagian gua, pinta Vino. Mak, gua duluan ya. Ini anak eskul lagi pada bingung katanya, ucap Andi ke Gema. Iya, selalu aja. Chandra, gua duluan ya, balas Gema dan bilang ke arah Andi sambil keluar kelas. Iya, jawab Chandra. Malik dan Vino sudah berada di lorong sekolah untuk menunggu Gema ataupun Chandra. Duh, ini bocah lama banget sih. Biasanya juga jam segini juga udah lewat, ucap Malik sembari jongkok. Apa lu lihat-lihat? Dan sambil marah-marah ke anak yang lewat. Lalu Vino membalasnya, sabar aja lah Mal, palingan mereka bentar lagi juga datang. Malik hanya terdiam sambil menahan amarahnya. Dan pada saat itu juga dari arah kejauhan terlihatlah Andi yang sedang berlari ke lorong. Gubrak. Andi terjatuh karena kaki Malik. Andi hanya menangis kesakitan sambil bangun. Dan Malik bilang, "Hei cupu, mana si Gema sama Chandra?" sambil narik ke arah Andi. Andi mencoba memberanikan diri. Mana gue tahu, emang kenapa, Malik pun kesal. Lihat nih anak, udah mulai berani ternyata. Belum juga pukulan Malik sampai ke pipinya Andi, tangan Malik sudah ditangkap duluan sama Gema. Kenapa lu nyariin gue? Kalau lu ada masalah sama gue, jangan bawa temen gue. Malik mendorong Andi hingga jatuh. Bruk, songong banget lu, ikut gue ke belakang sekolah. Tiba-tiba Vino bilang, bentar Mal. Gema, mana si Chandra? Gema hanya mengangkat bahunya. Vino yang kesal pun langsung menyuruh Malik untuk membawa Gema ke belakang sekolah. Tapi mereka bertiga tidak tahu bahwa Chandra telah mengikuti Gema secara diam-diam di belakang sekolah. Mana bacot lu yang tadi, ucap Malik sambil menendang perut Gema. Mal, jangan keras-keras Mal nendangnya. Ntar kalau dia sampai kenapa-napa bisa susah urusannya, ucap Vino tiba-tiba sambil menghisap rokoknya. Halah, biarin aja. Anak kayak gini tuh emang harus dikasih pelajaran, jawab Malik kesal. Gema yang tidak bisa berantem itu hanya pasrah dipukul dan ditendang oleh Malik. Lalu datanglah si Chandra yang sedari tadi hanya bersembunyi. Chandra datang bak pahlawan, lalu memukul Malik hingga terpental cukup jauh. Datang juga akhirnya, tegas Vino sambil mengambuang rokoknya. Kenapa sih lu ngefans sama gua? Sini, gua kasih tanda tangan. Kalau perlu, di jidat lu gua kasih, ejek Chandra. Dasar bocah songong, balas Vino. Vino langsung melompat ke arah Chandra sambil melayangkan tinjunya. Tetapi Chandra dapat menghindarinya dan melayangkan balik tinju ke wajah Vino dan mengenainya kelak. Aduh, gua kelebihan ya, sakit ya. Pulang aja Gi, terus bilang ke mama biar diobatin. Ejek Chandra. Gua tuh tadi sengaja biar serang aja, balas Vino. Lalu Vino tetap melayangkan tinju yang sama dan selalu berhasil dihindari oleh Chandra. Saat itu Gema sudah tidak sadarkan diri karena pukulan dan tendangan ia terima dari Malik.
Bruk. Vino terjatuh ke tanah karena pukulan Chandra yang seperti main-main itu. Vino yang sedari tadi menerima pukulan itu mulai kesal dan marah. Lagi-lagi, Vino melaju ke depan dengan pukulan yang sama lagi dan ditangkis lagi oleh Chandra dan dilanjutkan dengan memukul hidung Vino. Dan akhirnya, Vino terpental sampai hidungnya berdarah. Malik yang sedari tadi hanya berdiri dan menyaksikannya, tiba-tiba melesat maju untuk melayangkan pukulannya. Tapi karena Vino sedang marah, maka ia tidak terima jika ia diganggu. "Malik, diam aja lu, biar dia gua habisi sendiri," bentak Vino sembari berdiri. "Kalau lu masih mau ikut-ikutan, habisin lu yang gua habisin." Malik hanya terdiam melihat temannya sudah babak belur tersebut. Lalu Chandra membalas ucapan Vino. "Yakin banget sih lu bisa menang dari gua?" dengan wajah mengejek. "Lihat aja lu, gua jadiin lu babu gua," balas Vino kesal. "Yakin?" ejek Chandra. "Dasar bocah ingusan," sambil memukul ke arah Chandra. Lagi-lagi Chandra dapat menghindarinya. Dan Chandra bilang, "Ini gue yang terlalu jenius apa lu nya aja yang bego? Dari tadi mukulnya sama terus. Anak TK juga tahu kali kalau ada orang mukul kayak gitu melulu, ya gampang banget lah buat dihindarinya," dengan wajah mengejek. Lalu Chandra mengakhirinya dengan memukul wajah Vino hingga giginya copot dan Vino pun pingsan. Malik hanya bisa terdiam karena dibanding Malik, Vino jauh lebih jago soal berkelahi dan tak pernah sekalipun kalah. Chandra menengok ke arah Malik dan dia bilang, "Sini maju, bukan tadi lu mau nonjok gue juga." Malik merasa kesal karena ucapan Chandra dan Malik meremaskan tangannya. Lalu Malik melangkah maju sambil melayangkan tinjunya ke arah wajah Chandra. Buk. Suara pukulan terdengar keras. Perut Malik terpukul sangat keras oleh Chandra dan Malik hanya bisa membungkuk sambil menahan kesakitan. Chandra menarik kerah Malik dan dia bilang, "Dengar, mulai hari ini gue yang berkuasa dan lu sama si Vino mulai detik ini akan jadi anak buah gue. Ngerti?" perintah Chandra. Bruk. Chandra melempar Malik dan menghampiri Gema, lalu membopongnya hingga ke ruang UKS. 1 bulan kemudian, nama Chandra mulai terkenal karena prestasi yang diraihnya. Chandra menjadi siswa yang paling banyak disukai oleh semua guru di sana. Dan pula, Chandra adalah anak yang sopan dan akrab dengan teman sekelasnya. 2 bulan pun telah berlalu. Chandra yang tadinya sangat dekat dengan Gema dan Andi mulai menjauh dan menjadi aneh. Seringkali Chandra menyuruh anak kelasan untuk ini dan itu dan suka mengganggu anak lain, tapi Chandra hanya bilang bahwa ia bercanda. Pernah suatu saat bercandaan Chandra sudah kelewatan batas, hingga menyebabkan salah satu anak terluka cukup parah hingga masuk rumah sakit. Tapi anehnya, peristiwa itu hanya dianggap hal biasa oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa Chandra hanya bercanda seperti yang dilakukan anak-anak seumurannya. Chandra mulai menjadi aneh seperti ini semenjak berteman dengan Vino dan Malik sebulan yang lalu. Tapi tanpa Gema tahu, sebenarnya Chandra sudah mulai membuli Andi tanpa sepengetahuan Gema, dan juga Andi merahasiakannya. Suasana kelas sedang mencekam. Bu Mira, guru matematika lintas minat ini sedang marah, dikarenakan kelas yang berisik. Ella merasa bahwa kelas yang ia masuki tidak punya sopan santun kepada guru, jadi ia sangat murka. Kamu, maju, dan kerjakan soal itu," tegas Bu Mira sambil memegang penggaris kayu. Salah satu siswa yang ditunjuk tadi oleh Bu Mira bernama Dava menjawab, "Saya, Bu," sambil menunjuk dirinya sendiri. Lalu dibalas oleh Bu Mira, "Emangnya tadi Bu nunjuk siapa, ha?" Tanyanya dengan nada yang tinggi. "Yang Ibu sebut tadi, kalau nggak mau maju namanya Ibu coret dari buku absen." Lalu ketiga murid yang tadi disuruh maju oleh Bu Mira pun maju ke depan. Dan mereka hanya menggaruk-garuk kepala mereka yang tidak gatal itu, karena mereka tidak tahu jawabannya. "Nah, garuk terus itu kepala sampai rambutnya rontok," ucap Bu Mira sambil menaruh kedua tangannya di pinggang. "Chandra, maju." "Baik, Bu," balas Chandra.
Lalu Chandra mulai mengerjakan ketiga soal tersebut dengan mudah. Dan setelah itu Chandra kembali ke kursinya. Ngerti nggak kalian? Coba sekali-sekali contoh si Chandra, omel Bu Mira sambil menjitaki kepala mereka bertiga. Udah pinter, baik, sopan sama guru, gak kayak kalian yang kerja cuma ngurusu aja. Emangnya kalau udah lulus kalian mau jadi apa? Kenapa diem aja? Bingung. Bu Mira terus-menerus menggunakan nada tingginya saat berbicara. Lalu Chandra ikut bicara. Bu Mira, sudah Bu, daripada marahin anak bandel kayak mereka, mending ibu lanjut jelasin aja. Takutnya waktu itu buat ngajar malah habis buat marah-marahin mereka Bu, kata Chandra dengan ramah dan penuh senyum. Dasar tukang cari muka, guru tuh Dava. Lalu Bu Mira pun terdiam dan Chandra hanya tersenyum, bahagia di atas penderitaan teman sekelasnya. Kamu bener Chandra, daripada marahin mereka yang gak kapok-kapok, mending ibu lanjut aja. Kalian bertiga diri di sana sambil naikin kakinya satu, sampai jam pelajaran ibu selesai, kata Bu Mira dengan wajah marah dan mata yang melotot. Baik, ibu lanjut ya anak-anak. Pelajaran telah usai dan sekarang telah jam istirahat. Seperti biasa, Chandra dan kawan-kawannya pergi ke belakang sekolah untuk merokok. Di belakang sekolah, mana sini anak curut, lama benar, ucap Malik sambil memainkan rokoknya. Lalu datanglah seorang anak laki-laki yang membawa sekantong minuman dan makanan. Andi. Andi telah menjadi pesuruh mereka karena Andi adalah orang yang penakut. Jadi mereka mengambil kesempatan ini. Andi memberikan kantong itu ke Malik. Maaf, lama tadi ngantri dulu masalahnya, dengan suara yang pelan dan sedikit bergetar. Malik menghampiri Andi. Ngantri? Kan lu bisa nerobos, sambil menoyor kepala Andi. Mal, yang keras-keras, ntar kalau dia kenapa-napa kita juga yang kena. Ya elah, kagak sakit ini, balas Malik. Andi, mana titipan gua? Kata Vino menghadap ke arah Andi. Andi hanya bisa menunduk karena barang yang diminta Vino tidak bisa ia dapatkan. Mana titipan gua? Tegas Vino sambil menyodorkan tangannya. Titipan yang diminta Vino adalah benda yang tidak ada di sekolah, yaitu rokok. Rokok sangat dilarang di sekolah, bahkan warung di depan sekolah pun diminta oleh kepala sekolahnya untuk tidak menjual rokok. Maaf Vino, tapi titipan yang lu minta kan nggak ada di sekolah, jawab Andi dengan nada yang bergetar. Emangnya gue peduli kalau itu nggak ada di sekolah, balas Vino sambil masukkan tangannya ke dalam kantong celana. Emangnya siapa yang nyuruh lu buat nyari di sekolah? Di sekolah kan emang gak ada yang jualan rokok. Andi kaget dan langsung menatap wajah Vino. Vino menampar wajah Andi dengan sangat keras, sampai-sampai Andi ingin terjatuh. Cepat beli, gue tunggu sampai 5 menit. Perintah Vino. 5 menit? Tapi kan jarak sekolah kita ke warung yang jual rokok lumayan jauh, balas Andi. Lagi-lagi, Vino menampar wajah Andi. Terus kalau misalnya jauh kenapa? Keberatan. Saat itu wajah Vino sangat menyeramkan, dan Andi langsung lari seperti dikejar setan. Nyuruh gua jangan keras-keras ke Andi, tapi lu sendiri nampar muka sampai 2 kali. Bahkan sampai mau jatuh di anak guru tuh Malik. Terus kenapa? Lu mau gua tampar juga? Balas Vino dengan matanya yang melotot. Terus, berantem terus, hahaha, kata Chandra tiba-tiba sambil hembuskan rokoknya. Diam lu Ndra, balas Malik. Loh, gak ada lanjut berantemnya? Udah kayak ayam rebutan makanan aja lu berdua, berisik bener, kata Chandra sambil cekikisan. Chandra sebenarnya dia bukanlah anak baik. Ia selalu bahagia saat melihat orang lain sedang kesusahan dan tertawa di atas penderitaan orang lain. Lah pindah dari sekolahnya dulu karena suatu kasus yang nyaris membawanya ke penjara anak. Tapi karena ayahnya adalah seorang penjabat tinggi, jadi Chandra memutuskan untuk pindah sekolah saja dibanding harus menutup mulut semua orang yang ada di sana. Dan setiap kasus kejahatan yang ia lakukan dengan teman-temannya
Kasus itu selalu ditutup oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sudah tidak peduli kepada murid-muridnya, karena ia pedulikan sekarang hanya uang, uang, dan uang. Endra, kalau misalnya guru pada tahu kita suka melekin anak gimana Endra? Vino tiba-tiba bertanya kepada Chandra. Santai aja lah Vin, lo kayak nggak tahu sifat guru-guru di sini aja. Tinggal disogok duit, juga udah kelar masalah. Jawab Chandra dengan wajah yang bahagia. Kan bapaknya dia penjabat Vin, gimana sih lo? Ejek Malik. Diam lo, balas Vino sambil membuang muka. Di sisi lain, Gemma dan Ravan sedang jalan di lorong sekolah. Akhir-akhir ini, Gemma sangat jarang melihat Andi ketika istirahat ataupun jam pulang sekolah. Tiba-tiba, Gemma bertanya, Van, lu akhir-akhir ini merasa jarang banget ngeliat Andi gak sih? Lalu dibalaslah oleh Ravan, Andi? Iya sih, gue juga ngerasa akhir-akhir ini jarang lihat dia. Kemana ya dia? Kok bisa gak kelihatan? Mereka berdua hanya diam saja dan lanjut jalan. Lalu tiba-tiba Gemma terhenti dengan wajah kagetnya. Kenapa lu, Mak? Tanya Ravan sambil menengok ke belakang. Ravan, jangan si Andi diganggu lagi sama Chandra. Jawab Gemma dengan kaget. Lalu berjalan ke samping Ravan. Lu tahu kan sifat si Chandra ke anak-anak kayak gimana? Jangan-jangan si Andi digangguin lagi. Dia kan menakut anaknya. Mendengar ucapan Gemma, Ravan hanya terdiam sejenak. Dan ia pun juga berpikir seperti itu. Lah, iya saja Adi juga, Mak. Ayolah, kita cari tuh anak. Kata Ravan. Ayo, balas Gemma. Mereka berlari kecil di lorong. Lalu mereka pun melihat Andi dari kejauhan. Itu si Andi bukan sih? Kata Ravan sambil menunjuk ke arah orang itu. Dan Gemma pun terkejut. Iya, itu Andi. Lalu mereka berdua pun berlari ke arah Andi sambil berteriak, Andi! Ucap Gemma dan Ravan secara berbarengan. Andi menengok ke belakang. Gemma, Ravan. Andi, lu kemana aja? Kenapa lo jarang kelihatan akhir-akhir ini? Lu sibuk? Gemma langsung menanyakan banyak pertanyaan. Iya nih, emang lagi sibuk aja. Jawab Andi bohong. Sibuk? Emangnya lu sibuk ngapain? Balas Gemma dengan curiga. Bukannya sekarang eskul lu lagi gak ada kegiatan apa-apa? Kata Ravan tiba-tiba. Andi bingung menjawabnya. Lalu bel masuk sekolah. Udah bel tuh. Yuklah, kita ke kelas. Ucap Andi. Ya udah sekalian aja lu jelasin sambil jalan ke kelas. Tapi Andi diam saja dan tetap jalan ke kelas. Di waktu yang bersamaan, di belakang sekolah. Mana nih si Andi? Jangan kabur lagi tuh bocah. Ucap Malik dengan kesal sambil menendang tong sampah di sana. Awas aja kalau kita ketemu, bakal gua habisin tuh anak. Ucap Vino geram. Jangan berharap ketemu, dia pasti lagi menghindar dari kita. Mending lu berdua tungguin dia depan kelasnya dan bawa ke sini. Perintah Chandra. Chandra, kan lu sekelas sama dia. Kenapa enggak lu aja yang bawa dia, Ucap Malik dengan nada tinggi. Malik, lu mau citra gue di depan guru jadi jelek? Terus kalau citra gue jadi jelek, siapa yang akan melindungi lo berdua biar gak keluar dari sekolah? Jawab Chandra dengan ketus sambil meninggalkan mereka. Gue duluan. Chandra pergi meninggalkan Malik dan Vino yang sedang merasa kesal. Sesuai arahan Chandra, Malik dan Vino menunggu di dekat kelasnya Andi. Baik anak-anak, kalian boleh keluar. Ucap Bu Mira sambil tersenyum. Satu demi satu murid pun keluar dari kelas, termaksud Andi yang langsung pergi keluar. Andi, sapa Gemma sambil menengok ke arah meja Andi. Andi?
Gema jelas kebingungan, karena tadi Andi masih ada di mejanya, tapi kemudian ia tidak ada di mejanya. Chandra yang sadar dengan ekspresi Gema hanya menawan tawanya saja. Lalu Chandra langsung keluar kelas dan pergi menuju belakang sekolah. Gema yang mulai curiga dengan Chandra, lalu mengikutinya tanpa sepengetahuan Chandra. Di sisi lain, Andi sedang jalan terburu-buru di lorong, lalu Malik dan Vino langsung menghadangnya. "Mau kemana lu? Ikut kita," kata Malik tiba-tiba sambil menarik tas Andi. Andi dibawa ke belakang sekolah oleh Malik dan Vino. Di belakang sekolah, Bruk, Andi dilempar oleh Malik. "Kemana aja tadi lu pas istirahat? Mau coba-coba kabur?" ucap Malik sambil menarik baju Andi. "Tadi kan udah bel, jadi harus masuk ke kelas," jawab Andi dengan terbata-bata. "Halah, alasan aja," kata Malik dengan tak percaya dan memukul wajah Andi. Lalu datanglah Chandra tiba-tiba dan mulai menyalakan rokoknya. "Yang keras-keras malah mukulnya, kasihan," ucap Chandra tiba-tiba. Saat itu Andi hanya diam saja dipukul oleh Malik karena tak mampu melawannya. Tapi entah kenapa, mulut Malik bergerak sendiri, seolah-olah dia mengendalikan Malik untuk bersuara. "Dasar pengecut kalian bertiga, beraninya main keroyokan," sambil berusaha untuk berdiri. "Dan lagi, gue kasihan sama lu bertiga, kerjaan cuma ngebully orang lain doang. Emang lu pada gak diajarin sama tua lu apa?" ucap Malik tanpa pikir panjang. Malik yang sadar akan ucapannya langsung kaget dan menutup tangannya. Bagi Chandra, hal yang berkaitan dengan orang tuanya adalah hal yang sensitif. Walaupun Chandra hidup dengan kekayaan, tapi ia tidak pernah dapat kasih sayang yang benar dari orang tuanya. Dan lagi Chandra pindah sekolah dikarenakan kasus di sekolah lamanya yang nyaris membawa dia ke penjara anak. "Apa lu bilang? Coba bilang lagi," perintah Chandra sambil memegang tangannya yang membentuk tinju. Saat itu wajah Chandra benar-benar menyeramkan, sampai-sampai Malik dan Vino pun merinding melihat Chandra. Gema yang ada di sana pun hanya bisa bersembunyi sambil menunggu saat yang pas. Tanpa basa-basi, Chandra pun langsung maju ke hadapan Andi dan memukulnya dengan tanpa ampun. Malik dan Vino sangat terkejut karena ini pertama kalinya mereka berdua melihat Chandra dengan wajah yang sangat marah. "Chandra, udah Chandra, jangan terlalu keras," ucap Malik dengan khawatir. Chandra, berhenti. Terus kalau dia tewas bahaya, Ndra," ucap Vino sedikit emosi. Lalu Malik dan Vino buru-buru memegang Chandra. Lalu Chandra nengok ke arah mereka dan meletakkan jari telunjuknya depan mulutnya. "Jangan berisik," jawabnya dengan tenang dan ekspresi yang menyeramkan. Jelas-jelas mereka berdua pun langsung takut dan merinding. Jadi mereka berdua hanya bisa diam saja. Jika mereka tetap ikut campur, maka mereka berdua lah mangsang selanjutnya. Gema yang sedari tadi bersembunyi, kini menunjukkan dirinya. Ia sedang berdiri sambil mengepalkan tangannya dengan wajah marah. Dalam benak Gema, "Gue gak bisa ngebiarin ini. Gue gak bisa ngebiarin temen gue dipukuli seperti ini." "Chandra!" teriak Gema sambil berlari ke arah Chandra dan langsung memukul ya. Tapi pukulan itu tidak berpengaruh terhadap Chandra. Chandra menengok perlahan ke arah Gema sambil mengelus-elus pipinya yang tadi dipukul oleh Gema sambil menghampirinya. "Gema, Gema," sambil geleng-geleng kepala. "Lu barusan ngapain ya?" "Mukul." Gema yang takut pun mundur perlahan-lahan. "Pegangin dia, biar gue kasih tahu cara mukul yang bener tuh kayak apa," perintah Chandra sambil mengepalkan tangannya dengan wajah menyeringai. Gema yang dipegangnya oleh dua orang tidak bisa bergerak kemana-mana dan berpikir akan dipukuli hari ini. Chandra memukul perut Gema 2 kali berturut-turut dan Gema hanya menangis kesakitan. Lalu Chandra memegang kerah baju Gema dan bilang,
Ini yang baru namanya mukul, ngerti? Ejek Chandra. Saat Chandra ingin memukul Gemak lagi, tiba-tiba guru datang. Kalian di sana, ngapain? Berantem. Ternyata Pak Guru lah. Pak Guru berteriak sambil menghampiri mereka. Sialan, hari ini lu gue lepas. Awas ya besok akan gue buat lu gak bisa jalan lagi. Yalah, kita pergi, ucap Chandra. Chandra dan teman-temannya pun pergi sambil berpapasan dengan Pak Guru. Siang Pak, sapa Chandra sambil menyeringai. Di sisi lain, Chandra tidak mengetahui bahwa Ravan telah menunggunya. Ravan yang juga mencurigai Chandra pun mengikutinya juga berbarengan dengan Gemak. Namun, Ravan akan menghajar Chandra di tempat lain, di gang sepi yang sering dilewati oleh Chandra dan kawan-kawannya. Dari kejauhan, Chandra melihat seseorang di ujung gang dan menyuruh Malik dan Vino untuk memeriksanya. Lalu Malik dan Vino pun langsung bergegas untuk memeriksa siapa orang itu, dan mereka pun terkejut. Ravan, tanya Malik. Lu ngapain di sini, Van? Tanya Vino ke Ravan. Tapi Ravan tak menjawab pertanyaan mereka berdua dan langsung bersiap untuk memukul. Malik dan Vino pun terkejut dan mereka langsung mengambil posisi kuda-kuda. Vino terjatuh karena tendangan Ravan. Mereka lagi-lagi terkejut. Mereka kira Ravan akan memukul, tapi ternyata malah menyerangnya dengan tendangan. Malik dan Vino langsung tumbang oleh Ravan. Chandra tampak santai saja karena ia merasa sudah tahu pola penyerangannya. Menurutnya, justru pola bertarung Ravan sangat terlihat jelas. Chandra, sebelum lu benar-benar babak belur, mending lu balik ke sekolah dan minta maaf ke Andi atas semua perbuatan lu, perintah Ravan ke Chandra. Gua babak belur? Mentang-mentang lu naik taekwondo, jadi gue harus takut gitu lah, balas Chandra. Setelah itu Chandra langsung melesat ke depan, melemparkan tinjunya ke arah wajah Ravan dan berhasil dihindari. Lalu Ravan menyerang balik dengan tendangannya, tapi Chandra pun berhasil menangkap kaki Ravan dan ingin memukulnya dengan sikutnya, tapi gagal karena Chandra sudah terpukul duluan oleh Ravan yang mengenai tepat di hidungnya. Chandra hanya meringis kesakitan sambil memegang hidungnya. Chandra melompat ke depan dan meluncurkan tinjunya, lalu ditahan oleh Ravan dan memukul balik hingga Chandra terpental. Chandra yang terpojok tersebut pun keheranan. Sialan, kok bisa gue jadi kalah begini? Gue kan juga pernah ikut taekwondo kali. Emang taekwondo sekuat ini apa? Dalam gemak Chandra. Gue akui, ternyata lu kuat juga, ucap Chandra. Chandra langsung melesat maju dengan pukulannya, tapi sayangnya serangan Chandra terlihat sembarangan. Itu karena Chandra sudah tidak bisa mengatur emosinya lagi. Ia benar-benar marah hingga lupa mengendalikan dirinya. Gigi Chandra pun terpental bersamaan dengan badannya. Rafa menendang tepat ke arah wajahnya. Lalu Chandra pingsan di tempat. Dan Rafa menelepon temannya untuk membantu membopong balik Vino dan Chandra untuk kembali ke sekolah. Sudah seminggu lebih Chandra dan teman-temannya tidak masuk sekolah. Lalu terdengar kabar bahwa katanya Chandra, Vino, dan Malik akan dibawa ke penjara anak karena kasus percobaan pembunuhan dan pemalakan terhadap orang lain dengan saksi seluruh anak kelas 10 dan 11. Semua guru di sana sangat kaget atas sifat asli Chandra. Lalu katanya ayahnya Chandra sempat marah terhadap Pak Guru. Pak Guru lah satu-satunya guru yang tidak menutup matanya dengan sogokan uang dari Chandra dan mencoba mengeluarkan Chandra dari sekolah. Lalu Chandra dan ayahnya pergi ke tempat parkir untuk pergi dari sekolah itu. Dasar anak bodoh, apa yang kamu membuat ayah malu, ha? Kamu merasa bisa menguasai sekolah dengan menyogok para guru dan uang? Ayah Chandra memarahi Chandra dengan sangat keras. Chandra hanya diam dan menunduk ke bawah.
karena malu dan kesal. Kenapa kamu gak bisa bersikap seperti kakakmu itu, ha? Jika kamu benar-benar ingin bisa menguasai sekolah, pakai otakmu dong, dan jangan coba ngandelin otakmu. Paham? Chandra terkejut dengan respon ayahnya, karena lagi-lagi ayahnya berespon seperti waktu itu. Respon yang sangat disukai oleh Chandra. Chandra menatap mata ayahnya dan bilang, "Paham, ayah?" Menjawabnya dengan senyum lebar. Ayah Chandra menepuk pundak Chandra dan membalasnya. "Oke, kalau gitu kita cari sekolah lain yang lebih layak," ucap ayahnya dengan bahagia.